harus cari data dulu baru diinput ya. Tapi ngomong-ngomong demo apa? Ini sekarang ada gitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita menjadi nikmat sehingga dari alhamdulillah kita dapat kesempatan ya Pak ya. Shalawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Syafi'ina Maulana Muhammad Salam. Baiklah, yang pertama kepada Bapak Destia ya. Destia satu direktur Bawaslu Irfan Sehat. Yang Forum Pemerhati Pembangunan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bertanya pada acara observasi mengenai kesetaraan hukum di masyarakat. Maksud tujuan kami dalam pas ini. Mungkin dari kami ada beberapa yang memang akan kami sampaikan terkait mengenai kesetaraan hukum di masyarakat sosial. Dan langsung saja saya sampaikan kepada teman-teman yang akan memberikan suatu pertanyaan kepada Bapak dan mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya. Pasti. Ini ya, hadiahnya apa nih kalau tidak dijawab? Ya, silakan. Kita tanya aja ya Pak ya, sebelumnya. Kan kita observasi ini ke LBH ya. Mungkin tanya aja di Bawaslu. Kalau kita di Cilegon, kebetulan saya punya dua kantor, satu di Cilegon yang satu di sini. Cuman kalau di sini ini bukan kantor hukum, saya tapi ini kantor Bawaslu di Bandung. Saya dari tahun 2013 mengabdi di Bawaslu di divisi hukum sesuai dengan profesi saya. Kita juga kan kemana-mana pengen apa ya, tahu LBH, pengen tahu lebih lanjut gitu ya, maksudnya sedikitnya lah, setidaknya memang lebih apa sih itu LBH, yang mungkin yang akan saya tanyakan itu bagaimana sih Pak sejarah dari pendirian LBH FPK itu? Ya, pertama ya, Forum Pemerhati Pembangunan tadinya adalah lembaga swadaya masyarakat ya. Karena saya tidak ingin mengabdi sebagai hukum di dunia lembaga swadaya masyarakat ya. Saya memang ditarik oleh pimpinan saya dengan nama Juni Haji gitu kan bergabung. Tapi karena saya berpikir bahwa kalau di LSM ini tidak berfokus pada pengabdian kepada masyarakat dan tidak advokasi hukum, makanya saya berinisiatif izin berhenti membentuk LKPH gitu kan, sebagai lembaga otonom menjadi LSM FPP dan itu. Alhamdulillah tahun 2009 ya, LKPH FPP Kota Cilegon ini berdiri dan tahun 2013 kami ikut akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Alhamdulillah saat itu kita lulus di antara 530-an LBH se-Indonesia. Dan di Cilegon kita LBH satu-satunya. Gitu. Kecuali di Serang, Pandeglang, Rangkas itu lebih dari satu ada LBH. Tapi kalau di Cilegon cuma kita doang satu-satunya yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM dan bisa mengakses dana bantuan hukum. Itu sampai dengan sekarang alhamdulillah kita sudah 4 kali akreditasi lulus terus gitu kan ya. Pertama C, lalu setelah itu B, kayak gitu. Apalagi itu sejarahnya, sejarah singkat. Kita ada sekitar sudah lebih dari 30 advokat yang sudah kita telurkan, lebih dari 2 orang hakim, 3 orang jaksa yang sudah kita telurkan dari kantor kita ya. Dan kalau advokat sih banyak ya, 30-an lebih lah, bahkan lebih dari 50 itu. Sejak tahun 2009 kita juga menerima magang ya, sampai dengan sekarang. Yang terakhir ya dosen kalian itu Muhammad Ramdhani, sarjana hukum magister hukum, nah itu pun alumni dari LBH kita. Kemarin 4 orang yang di wisuda sebagai advokat, salah satunya beliau. Gitu. Lantas Pak, mungkin tadi sudah Bapak sebutkan juga ya, mungkin dari kita yang kurang mengenal. Apa yang menjadi latar belakang dari adanya LKBH tersebut? Iya, latar belakangnya adalah pertama ya, saya adalah praktisi hukum. Saya dapat lisensi tahun 2009, tahun 2010 ya.
lisensi sebagai advokat. Saya ingin tentunya lisensi tersebut itu berguna untuk membantu masyarakat, ya, wabil khusus dan umumnya itu ya kita bisa juga untuk mencari rezeki hidup penghidupan anak-anak. Dengan niat kita ingin membantu masyarakat yang tersangkut persoalan hukum, di mana fokusnya itu adalah mereka yang kategorinya tidak mampu, ya kita buatlah LKBH. Karena dimanapun juga LKB ini sifatnya non profit. Iya. Jadi kita pure amanat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, ya itu kita juga harus memberikan advokasi secara pro bono. Nah, representasi dari advokasi tersebut kita buatlah LKBH. Jadi perkara yang ada di LKBH tersebut pure gratis, tidak ada biaya yang kita pungut. Ya, adapun kalau memang bentuk ucapan terima kasih sebagai bentuk adat ketimurannya kita terima saja lah kayak gitu. Makanya sering banget kita dikasih fee-nya itu adalah hasil bumi gitu kan ya. Dikasih ya kurang lebih sejenisnya lah kayak gitulah. Nah itu atas dasar itu dengan niat kita saat itu adalah advokat muda gitu kan ya, pingin mengabdi supaya lisensi kita ini terpakai, maka kita sepakat membentuk LBH, namanya LKBH Perubahan Pembangunan. Sudah lebih dari 500 perkara, bahkan lebih dari 1000 perkara yang sudah kita tangani lah semenjak LBH kita ini berdiri di Kota Cilegon. Fokus kita tidak hanya masyarakat Cilegon, tetapi masyarakat Banten, di luar Banten pun kita advokasi kayak gitu. Umum Kita ya, Pak? umum Mungkin itu hanya kantornya saja ya. kantornya aja ada di Cilegon kayak gitu. Tadi juga sempat Bapak sudah sebutkan sih ya, sebenarnya ada berapa banyak itu pengacara lembaga dari kantor Bapak yang sekarang. Kalau untuk saat ini kita pengacara aktif ada sekitar 7 orang ya. Terus yang magang itu ada sekitar 3 orang. Dosen ya, plus yang magang itu 1 orang gitu kan ya. Karena kan berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2016 tentang bantuan hukum, syarat OBH terakreditasi itu harus ada 1 adalah praktisi hukum atau advokat, yang kedua dosen, mahasiswa, terus paralegal. Jadi ada 4 unsur ini. Makanya dari unsur advokat itu ada sekitar 7 orang. Paralegal itu artinya yang magang, dia sudah menempuh pendidikan profesi advokat dan sudah dinyatakan lulus, tinggal umur 25 tahun aja dia nunggu disumpah. Kita ada sekitar 4 kemarin sudah disumpah juga, sekitar 3 gitu kan kalau tidak salah. Terus dosen juga ada 1 ya. Mahasiswa kebetulan kita ada dari organisasi Permadi, Perhimpunan Hukum Indonesia. Kebetulan saya ketua IKA Permadi di Divisi Banten. Jadi kader-kader Permadi itu yang aktif kita nerima magang. Salah satunya mereka itu, gitu kan. Rata-rata alumni Permadi ini yang masuk di kita dari kampus UIN, dari kampus Untirta, dari UNA, ya dari GIB gitu kan, Uniba, Unsera kita terima. Itu dari keseluruhan mahasiswa yang sedang magang baik dari UNA, Untirta itu sudah ada dari mahasiswa. Kalau alumni kita sih per 3 bulan sekali tuh, kadang liburan kan magang, ayo silakan gitu kan ya. Nah, gitu, apalagi waktu COVID kemarin kan ya, mereka kan pada Zoom atau online daring ya. Mereka sementara sebagian aktivitasnya juga ada di sini, ya udah. Karena kita kerjaan tidak ada sidang online jarang gitu kan, ya ini sidang aja dengan perkara. Jadi ya setiap 3 bulan sekali ada yang baru keluar kayak gitu. Tergantung kebutuhan mereka. Tapi kita yang terfokus calon advokat itu ialah mereka yang sudah lulus PKPA dan juga UPA kayak gitu. Seperti kayak Pak Doni ya, dan rekan 3 orang itu kan yang kemarin terfokus. Ya, alhamdulillah 4 orang dari kantor kita penyimpan kemarin sudah beres. Dan terkait apa saja kan yang ditangani sampai saat ini? Ya, yang kita tangani itu pada prinsipnya ada 2 jenis kategori hukum. Pertama hukum privat, dan kedua hukum publik. Ya, hukum privat ini bisa cabang-cabangkan, ada hukum perdata khusus dan umum gitu kan ya. Khususnya itu bisa lari ke perceraian kan hukum perdata khusus itu kan ya. Hukum keluarga maksudnya gitu. Terus juga perdata hukum seperti PMH dan investasi gitu kan ya, itu pun kita sering tangani. Yang kedua hukum publik, ini pun sama dibagi 2. Yang pertama itu adalah hukum pidana, yang kedua adalah hukum pemerintahan. Ya, hukum pidana ini jelas ya yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang pemberlakuan KUHP dan KUHP ya, selama itu masuk dalam kategori buku 2 dan buku 3 kejahatan dan pelanggaran, ya di situ mungkin ada isinya pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, ya, pengeroyokan dan lain sebagainya, itu kita tangani seperti itu, ya, pidananya. Yang kedua, tata usaha negara, ya, perda atau perda hukum provinsi atau penetapan dari pejabat administrasi yang dinilai sewenang-wenang, ya, dan tidak sesuai dengan harapan orang atau objek yang berada dalam SK tersebut, ini pun menjadi bagian kerja kita untuk melakukan advokasi membatalkan surat tersebut ke peradilan tata usaha negara. Jadi ada 3, perdata, pidana, dan tata usaha negara. Itu. Iya Pak, yang selanjutnya itu apakah kasus-kasus selesai di meja hijau atau ada yang mediasi Pak? Iya. Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya, bahwa advokat itu definisinya adalah profesi hukum yang memberikan akses hukum di luar dan di dalam pengadilan, ya. Tentunya kita berharap bahwa penegakan hukum itu adalah ultimum remedium atau upaya hukum adalah kita coba kedepankan proses non litigasi, mediasi dan negosiasi. Jadi tidak semua perkara yang kita tangani itu selesai di meja hijau. Kita juga banyak menangani perkara selesai di luar pengadilan dengan cara mediasi, ya, terus negosiasi, ya, dalam perkara-perkara tertentu. Perkara perdata paling banyak, pidana pun ada. Nah, perkara perdata ini ada istilah alternatif ADR, alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian di luar pengadilan, di mana difokuskan ini harus sebelum berperkara itu mediasi dulu selesai. Perkara perdata apapun, mau perkara hukum keluarga, ya, masalah pajak, masalah ketenaga kerjaan, masalah perdata umum, gugatan wanita investasi atau PMH, ini disarankan selesai secara keluarga. Sering banget kita selesai secara keluarga. Terus perkara pidana pun sama, ada sekarang ini yang sedang ada namanya penyelesaian perkara secara RJ, restoratif justice kayak gitu kan, ya. Nah, kebetulan restoratif justice ini selain dikeluarkan sebagai doktrin ahli hukum, sebagai salah satu proses penyelesaian persoalan yang terjadi dalam konteks penegakan hukum, di mana banyak sekali napi-napi yang tidak bisa tertampung di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia yang over capacity, yang akibatnya terakhir di Tangerang itu kan, ya, meninggal dunia gara-gara overload, terus terjadi kebakaran, safety-nya buruk gitu kan, akhirnya 40 lebih itu orang terpanggang di sana. Dan tidak hanya di Tangerang, di seluruh Indonesia. Akhirnya negara melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, ya, tentunya setelah komunikasi, ya, dengan lembaga-lembaga terkait, selain kepolisian, kejaksaan pun mungkin dilibatkan Kementerian Hukum dan HAM, karena bagaimanapun juga narapidana itu kan mereka yang mengelola di lembaga pemasyarakatan itu kan, ya, Dirjen Pas itu. Akhirnya berkesimpulan bahwa proses penegakan hukum pidana ini harus diupayakan sebagai upaya akhir atau ultimum remedium. Makanya di kepolisian proses penyidikan keluar Perpor nomor 20 tahun 2001 tentang penghentian proses penyidikan dan penyelidikan dengan metode restoratif justice atau perdamaian, sama dengan kamu uangnya dicuri sama kamu, ya. Ada kewajiban pihak kepolisian untuk mendamaikan. Kalau misalnya kamu sudah dikembalikan haknya yang dihilang, yang diambil tadi itu, maka dianggap masalahnya beres dan laporan kamu tetap diterima, tetapi ntar ada gelar perkara, kesimpulannya adalah SP3 karena sudah ada RD tadi. Iya, si pencurinya itu, ya, yang kita damai ke kamu, jadi mediasikan juga sama pihak kepolisian. Seluruh perkara itu kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah perkara yang menyangkut keamanan negara seperti terorisme. Yang kedua itu adalah narkotika. Yang ketiga itu kejahatan seksual. Ini pengecualiannya. Seluruh perkara luar dari itu diperbolehkan. Kayak gitu untuk restoratif justice. Ya, di kejaksaan juga ada, ya, peraturan Kejagung nomor 15 tahun 2020. Artinya tidak hanya perdata yang diharuskan menyelesaikan secara keluarga, pidana pun sekarang lagi ngetren ini, ya, pelaku kejahatan
harus menyelesaikan secara kekeluargaan dengan korbannya. Selama korbannya itu menginsafi dan menerima memaafkan dan bisa dibuktikan dengan dokumentasi hukum berupa surat-surat kesepakatan, ya, perjanjian, ya. Nah itu bisa diajukan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan secara restoratif justice. Kalau dulu kan yang namanya perkara pidana kucing-kucingan ya, karena konteks hukum pidana delik itu minimal ada dua yang kita ketahui. Pertama delik tidak pidana umum, kedua delik aduan. Apa itu delik tidak pidana umum? Delik tidak pidana umum ini adalah peristiwa pidana yang prosesnya ini wajib diproses, akan tetapi tidak bisa dilakukan pencabutan. Kalau misalnya ada perdamaian itu paling bisa meringankan, tetap harus disidangkan. Nah ada delik aduan. Nah delik aduan ini orang bisa lapor, orang bisa cabut. Umumnya adalah menyangkut menyerang pribadi, seperti penghinaan, seperti fitnah, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, pemerkosaan ini tidak bisa karena masuk kategori tindak pidana umum. Dulu tidak bisa itu kalau ada perdamaian selesai. Ada juga mana perdamaiannya kita tetap sidang, paling jatuhnya adalah menjadi hal-hal yang meringankan pada saat hakim memutus perkara. Tapi karena sekarang sudah ada regulasinya, Perpol 20 tahun 2001, peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020, semuanya melegalkan yang namanya perdamaian. Ada proses perkara pidana yang jika ada kesepakatan itu perkara ini bisa dihentikan. Eksesnya apa? Ya LP tidak terlalu penuh kan ya, karena selesai. Memang ada aspek negatif positifnya ya, akan tetapi karena ini kan baru ya proses regulasinya itu, selama ini siap kita sebagai praktis hukum menikmati saja proses yang ada kayak gitu. Ya, jadi tidak semua perkara kita lari ke persidangan, diupayakan selesai secara kekeluargaan, karena penegakan hukum itu harus dimaknai sebagai upaya akhir, ultimum remedium kayak gitu. Karena kalau bisa seluruhnya itu penegakan hukum gitu kan ya, seolah-olah kita ini tidak memiliki semacam kebijakan pertimbangan gitu kan ya, tergantung nurani kita saja. Karena banyak perkara-perkara yang ringan yang semestinya itu tidak selesai di meja hijau ya, karena hanya mende gitu kalau bahasa kita kan ya, sombong, kaya ya, kita dikit-dikit menjarain orang, dikit-dikit menjarain orang. Jadi penjara penuh, overcapacity, dan pembinaan tidak bisa berjalan secara baik oleh penegak hukum. Makanya keluar itu malah jadi lebih bajingan daripada sebelumnya kan? Lebih ahli ya, lebih dan lebih, karena saking pengawasannya, pembinaannya buruk gitu, overcapacity. Dan ini diakui oleh seluruh lembaga negara, dan kesimpulannya harus ada solusi, salah satunya adalah restoratif justice. Kasus yang saat ini lagi berjalan itu apa Pak? Banyak perkara yang kita tangani, perkara narkotika, perkara pembunuhan, perkara korupsi, perkara perceraian, perkara penganiayaan, perkara merusak lambang negara, sahabat, banyak. Pidana perdata, umumnya pidana perdata. Kalau pemerintahan kita sudah habis kemarin ngebatalin 1-2 sertifikat. Sertifikat bisa kita batalkan betul kayak gitu kan ya. Jadi banyak perkara yang kita tangani. Itu banyak kasus gitu kan. Yang kasus yang paling sulit ditangani itu kasus apa sih Pak? Kasus yang sulit kita tangani ya adalah seluruh kasus tergantung dari personalnya. Jadi tergantung personalnya ya. Kalau personalnya dia pingin sebenarnya salah, dia pingin bebas, buat kita pusing itu, sulit itu. Jadi dia nggak mau nerima nasihat hukum kita. Pada prinsipnya seluruh perkara itu mudah-mudah saja, karena kita kan sebagai orang hukum yang memang belajar disiplin hukum, belajar untuk menangani perkara, tahu pakem-pakemnya seperti apa, terus kita gampang-gampang saja. Seperti kita mau perahu naik mobil apa, ya jelas mobilnya kan ya. Tapi yang menjadi kendala kita justru disebutkan materi perkaranya, tapi personal orang yang melakukan diduga melakukan tindak pidana gitu kan atau kejahatan, dan dia mencoba untuk memonitoring kita agar orang bebasin, seolah-olah kita ini bisa ngebebasin gitu kan ya. Nah, ini terkadang yang menjadi beban kita kayak gitu. Jadi
kita sering atau beberapa kali nemu klien itu berat banget, tidak mau menerima edukasi dari kita, Iya. gitu kan, yang pada akhirnya pilihannya mau lanjut kita tanganin atau kita ya balik kanan gitu kan ya, kayak gitu. Jadi pada prinsipnya seluruh perkara itu tidak ada persoalan selama klien kita tidak aneh-aneh kayak gitu, karena jalurnya jelas. Tinggal kalau misalnya kamu bersalah mengakui, ya kita pilihannya adalah satu, ya ini mempercepat proses dan meminta keringanan kepada hakim supaya diputus ringan. Ntar ada hak sebagai narapidana, ada CBPB bisa keluar cepat lah kayak gitu. Kalau perkara perdata kita upayakan supaya damai kayak gitu kan, karena kalau damai itu lebih cepat dia mendapatkan prestasi berupa uang atau apa daripada berperkara panjang. Karena upaya hukum itu kan tidak hanya di peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan bisa PK, itu memakan waktu hampir 5 tahun itu. Lama banget kan? Makanya diupayakan untuk perkara perdata damai dan damai kayak gitu. Pidana kan tadi bisa disebutkan damai, ya kalau nggak damai ya udah, kalau mengaku ya kita percepat proses, ya kamu hukumannya ringan. Tapi kalau misalnya kita pun sering menangani perkara dan kita dikriminalisasikan, ya seperti kita pada tahun 2016, 2017, ya menangani perkara pembunuhan, orang tua membunuh anaknya di wilayah Cirebon, ya anak ini berkebutuhan khusus, ya. Nah, sama pihak kepolisian Polres Cirebon itu pelakunya tidak hanya satu, lebih dari satu, yakni 3 orang. Saat itu yang diproses adalah orang tua, yakni bapak, ibu, dan adik. Ternyata yang terjadi adalah setelah kita masuk, ya pelakunya hanya satu, yakni bapaknya seorang, ibu nggak terlibat, adik apalagi kayak gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena saat proses BAP itu tidak didampingi oleh pengacara merekanya. Akhirnya karena pihak kepolisian ini kan ada oknum dengan ya mengupayakan ini nggak mungkin pembunuhan itu dilakukan sendiri, pasti ada aktor intelektual. Jadi mau diarahkan ke 340, yakni apa itu yang hukuman mati lah kayak gitu. Akhirnya kita masuk ternyata tidak seperti itu faktanya, karena kita disuruh mengaku, bahkan digebuki, disetrum segala macam kan. Perkara pidana seperti itu sering kita temuin. Makanya ketika ada pengacara, oknum itu menganggap kita sebagai rival, bukan sebagai partner kerja. Padahal kalau misalnya berbicara dalam konteks penegakan hukum, kita sama-sama penegak hukum. Dia di lembaga kepolisian, kita di organisasi advokat gitu. Dia di dalam, kita di luar, masing-masing kayak gitu. Karena konteks polisi dalam mencari alat bukti, terutama keterangan itu, yang dikejar adalah keterangan, bukan pengakuan. Tapi rezim terdahulu sampai dengan sekarang masih terngiang-ngiang, yang dikejar adalah pengakuan. Kalau sudah dikejar adalah pengakuan, apapun dipakai caranya, mau halus kasar. Nah, ini yang sering terjadi. Gunanya kita itu dan itu menghindari hal-hal yang tadi saya sebutkan dan kita meluruskan hukum acaranya. Seperti itu. Ya, jadi perkara yang kita tangani yang berat, ya memang tergantung teman-teman memandangnya berat atau tidak gitu. Kalau kita sih seluruh perkara apapun itu, selama kita tahu prosesnya ya biasa aja gitu. Perkara pembunuhan, korupsi, bahkan pencabulan anak, segala macam itu kan ya. Kita anggap ya biasa aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya berpikir pertanyaan teman-teman dirubah, perkara apa yang selama bukan sih pusat ya, yang selama LBH FPP ini berdiri yang menjadi pusat kader masyarakat, baru kita jawab. Salah satunya adalah perkara pembunuhan, orang membunuh anak itu karena masuk di televisi juga kan ya, televisi nasional namanya kan ya. Terus ada pencabulan anak, saya sempat ribut sama Ares Merdeka Sirait ya. LPA saat itu memang kita sebagai advokat ini kan harus siap ya, jadi kuasa hukum korban atau pelaku. Saya sering menjadi kuasa hukum korban, saya sering menjadi kuasa hukum pelaku. Itu sempat saya menjadi kuasa hukum pelaku kebetulan ya, masuk di TV One, rame tuh debat-debat dengan ketua LPA Republik Indonesia Ares Merdeka Sirait seperti itu kan ya. Nah kalau perkara perdata ya kita kebetulan sempat jadi kuasa hukum Musdalifah gitu kan ya, yang waktu saya sama Nazar itu kan ya, kuasa hukumnya saya. Kalau kamu buka YouTube aja bahasa baik banyak di situ kayak gitu kan kalangan biasa ya. Iya. Artis ada itu. Jadi untuk perkara perdata itu, data itu ya pidana itu termasuk tipikor juga kan yang kita tangani. Ya itu kalau perkara yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Tapi kalau seluruh perkara berat atau tidak,
pada prinsipnya kita tidak menganggap berat semua perkara yang kita tangani, itu tergantung personal pribadinya aja dia jujur atau tidak. Kalau tidak jujur itu ya kita juga ngasih masukan hukum juga bisa menyesatkan gitu kan, atau bisa juga dia yang menyesatkan kita gitu. Kita emang itu harus jujur, kalau mau dibahas jujur. Makanya kita sering banget mendengar hal-hal yang tabu yang tidak biasa kalian dengar. Profesi kita sudah biasa. Sudah pernah megang narkoba belum? Belum ya, itu sering. Oh ternyata ini ganja, oh ternyata ini heroin, ternyata ini butol. Udah pernah ngeliat yang sadis-sadis belum? Rekonstruksi segala macam perkara-perkara pembunuhan belum ya? Oh kita ini udah pernah belum ngedengar cerita peristiwa perkara pencabulan pemerkosaan anak? Belum ya? Oh kalau kita setiap perkara itu ada 2 kantor, ada berapa lemari, setiap mak itu punya cerita masing-masing. Lebih dari 500 bahkan lebih dari 1000 perkara itu setiap mak itu ada ceritanya semuanya. Kantor kita pun juga sering diteliti untuk penelitian S1, skripsi dan S2 juga sering gitu kan, karena dengan menganggapnya cari dokumennya itu tidak susah gitu daripada lembaga. Apa sih yang menarik gitu? Menarik ya, karena ini kan sifatnya subjektif ya, pribadi saya ya. Saya sih ya tadi sih perkara ini pokoknya perkara kriminalisasi orang yang tidak bersalah dia dipaksakan untuk bersalah. Saya menemukan di 2 perkara. Pertama perkara pembunuhan yang tadi saya sebutkan, pelakunya kan awalnya dituduh oleh PK Polsek ada 3 orang. Nah kita bisa sulap menjadi hanya 1 orang, yang 2 orang 2 minggu bahkan hampir 1 bulan berada di dalam, kita bisa keluarkan secara bebas, free, tidak ada uang sepeser pun yang kita keluarkan untuk pihak kepolisian. Kayak gitu. Yang kedua ya sama juga, orang dituduh nyuri tapi tidak mencuri, dia dikriminalisasi, kita bisa bebaskan. Artinya perkara yang kita bebaskan dia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, itu adalah perkara yang menurut kita sebagai perkara yang cukup luar biasa, karena keberadaan kita kuliah itu selama sekian tahun punya ilmu benar-benar merasa terpakai gitu kan. Dan itu bukan menyangkut ke masalah bayaran ya. Kalau bayaran saya kira malah gratis kan, pakai SKTM ternyata kan, kalau dirembes di Kementerian Hukum dan HAM dapat anggaran 5 juta kayak gitu. Mungkin kalau klien kita waktu itu adalah orang kaya, minta berapa ratus juta pun bahkan handphone mungkin bisa dikasih gitu kan. Hanya saja karena masyarakat miskin. Kembali ke pertanyaan awal tadi, itu dasar atau alasan membuat LBH ini apa ya, supaya bisa membantu. Alhamdulillah kuliah selama 6 tahun ya, sorry 5 tahun, saya telah 1 tahun boleh ya, bisa membantu masyarakat yang tersangkut persoalan hukum. Tidak hanya orang yang punya uang, tetapi orang yang tidak punya uang bisa kita bantu secara gratis. Itu perkara pembunuhan dan perkara pencurian itu paling berkesan, karena kita bisa membebaskan mereka benar-benar secara keilmuan dan fakta hukum. Sampai jaksanya nangis sudah tidak. Cewek. Segitu ya Bang. Oh, cewek jaksanya. Tambah lagi dianya teman juga, biasa akrab gitu. Bestie gitu kan ya, gitu kan ya. Ternyata ya udah pas sidang ya kita profesional gitu. Apa dari banyaknya kasus yang telah ditangani, bagaimana sih prosedur mereka untuk bisa mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma gitu dari LKPH FPP? Kita sederhana saja ya, cukup KTP sama surat keterangan pidana syarat kita. Ketika dia mendapatkan persoalan hukum mau perdata, pidana atau keterusan negara, datang aja ke kantor kita dengan persyaratan fotokopi KTP dan surat keterangan tidak mampu dari pihak berwajib. Itu kita akan bantu ya sampai dengan perkaranya beres. Karena setiap perkara itu bukannya gratis, tapi negara yang bayar. Karena kita sudah terakreditasi, per perkara itu 5 juta rupiah. Proses gugatan itu 2 juta sampai sidang putusan 3 juta total 5 kayak gitu kan. Pidana pendampingan proses penyidikan 2 juta. Persidangan 3 juta total 5 juta. Banding kasasi PK 1 juta. Jadi totalnya 8 juta. Tapi umumnya kita tidak pernah pakai banding karena kan lama ya, setahun bahkan 2 tahun. Jadi cukup sampai level persidangan tingkat pertama aja. Jadi cukup persyaratannya SKTM sama fotokopi KTP itu kita bantu. Kita ngisi form permohonan bantuan hukum. Semua kasus Semua kasus bisa kita tangani tapi dengan syarat
syarat dia tidak mampu. Jangan juga mampu tidak mampu padahal mampu ya. Karena ini pun sama dengan pelit sama badan sendiri. Jujur saja walaupun kita fokus memang salah satunya adalah penegakan hukum untuk mereka yang tidak mampu, ya kita juga punya istri ya, yang memang berharap mendapatkan pemasukan lebih seperti itu. Kita sarankan ke mereka juga, walaupun kita ada program bantuan hukum bagi golongan masyarakat tidak mampu, tapi jangan sekali-kali mengaku tidak mampu. Masa dalam bingung masalah equality before the law ya, atau persamaan di mata hukum. Ini memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, representasi dan negara hukum itu adalah salah satunya equality before the law, gitu kan ya. Nah, seperti persamaan di mata hukum ini, ternyata hukum itu tidak melihat mau kaya atau miskin, muslim atau non muslim, terus ada perempuan atau laki-laki, ketika pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, gitu kan ya. Nah, terkait sekarang ada golongan masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ya pada saat rejim pemerintahan SBY kemarin telah keluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ya, di situ uang yang disediakan oleh negara untuk bantuan berbagai macam tidak sedikit. Berapa ratus miliar itu untuk Indonesia ya per tahun kayak gitu ya. Artinya memang di situ ada saja masyarakat yang tidak tahu karena faktor mungkin mereka masih berpikir dengan doktrin yang mereka lihat di televisi, lihat pengacara Hotman Paris, pengacara Manu, mobilnya keren-keren gitu kan ya, ini gitu kan ya, samping-sampingnya cewek gitu kan ya, sehingga nonsen gitu, ada masalah nggak mungkin punya pengacara. Padahal tidak seperti itu. Memang kebanyakannya kayak gitu sih Pak berpikirnya. Jadi mereka mau mau mencoba menyelesaikan kasus tentang masalah hukum itu takut. Kita orang nggak punya pemikirannya yang masih awal. Iya, padahal tidak seperti itu. Ya, semenjak zaman Presiden SBY, selain BPJS sudah dilahirkan, SBY itu memang saya lihat ya tidak hanya berpikir dalam bidang kesehatan, pendidikan, dalam bidang hukum pun ya versi BPJS di dunia kesehatan dibuatkan ya, BPJS versi hukum. Ya, makanya ada nilai perkara berapa yang sekarang kita nikmati yang dari oleh Jokowi gitu kan ya. Nah, memang terkait masalah sosialisasi ini kan saking luasnya negara Indonesia, simpul-simpul kita pun terbatas, tetapi kita tetap mencoba memaksimalkan memberikan sosialisasi ke kelurahan, ke LP, ya masyarakat-masyarakat yang terdampak dalam hal ekonomi, ya tetap kita edukasi karena mereka adalah masyarakat yang rentan berbuat jahat. Karena berdasarkan ilmu kriminologi, ya kejahatan itu terjadi karena dua hal, karena perut dan bawah perut. Ya, perut itu karena lapar atau kemiskinan, bawah perut itu bukan seksual ya, tapi karena keserakahan. Ya, makanya kualifikasinya kalau perut itu rata-rata menengah ke bawah pelakunya, tapi kalau sudah bawah perut itu pasti menengah ke atas pelakunya. Ya, bedakan ya Pak. Iya, kita belajar itu mata kuliah kriminologi seperti itu ya. Makanya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat ini LBH kami senantiasa kita kita laksanakan karena memang kita juga ada programnya. Sekali sosialisasi itu di budget 3.700.000. Kita bisa melakukan setahun itu 3 kali sosialisasi. Gitu kan. Di samping itu pun kita aktif di media sosial, aktivitas bantuan hukum kita sampaikan juga edukasi quote-quote yang bisa merubah pola pikir masyarakat supaya dia teredukasi pun kita lakukan itu semua. Hanya saja kan karena keterbatasan kita hanya bisa semampu itu, yang akses pun mungkin bisa terhitung gitu kan ya. Makanya kami pun tidak bisa berbuat banyak di luar dari kemampuan kami, dan saya kira tugas bersama masuk tugas teman-teman juga ini kan ya, yang sudah tahu sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual yang sadar bahwa kalian ini adalah sebagai mahasiswa yang harus melaksanakan 3 hal: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam perguruan tinggi ya. Sadarkan teman-teman ini harus menjadi simpul agen of change atau agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, jangan justru memunculkan persoalan gitu kan ya. Nah, tujuan kalian kuliah itu selain merubah cara hidup keluarga pun harus bisa dibawa sebagai solving atas problem di tengah-tengah masyarakat. Dari LKBH untuk membela kelompok yang tidak mampu sesuai motonya. Ya, jadi
Hari ini tahu nggak apa? Pertanyaan bisa muncul tuh gimana itu? Jadi lihat sejarah kulum itu adalah adagium dalam disiplin ilmu hukum. Ada go ahead for our start. Lihat sejarah kulum, lex spesialis dalam lex generalis, gitu kan ya. Terus belum deliktum puna sini privilegi punale, gitu kan ya. Terus banyaklah adagium yang sering kita pelajari karena memang banyak doktrin ahli hukum yang sering kita juga baca, terutama ini kan dari Yunani gitu kan ya, dari Prancis gitu kan. Jadi kita sering banget mendengar bahasa Belanda ya. Dari Bapak sendiri gitu ya Pak, sebagai LBH, agar semua masyarakat dapat merasakan keadilan atau mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan konstitusi kita. Iya. Pertama, hukum dapat ditegakkan itu karena 3 instrumen. Pertama itu adalah aturan hukum yang sesuai dengan masyarakat. Karena hukum itu adalah kristalisasi dari custom atau kebiasaan masyarakat. Jadi ada teknik pembuatan peraturan undang-undangan. Salah satunya itu adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung atau terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai hukum dibuat untuk dilanggar karena kultur masyarakat kontra dengan adanya regulasi tersebut. Tetapi apakah kebiasaan masyarakat itu baik atau buruk, ini pun di kita ada standar di negara kita dalam proses pembuatannya. Makanya ada undang-undang, lupa nomor berapa tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, minimal ada 5 asas yang mesti diracik dalam sebuah draft rancangan perundang-undangan. Seperti asas seperti apa, dari aspek sosial, yuridis, filosofis segala macam itu kan ya, itu pun perlu. Jadi hukum dapat ditegakkan karena pertama undang-undangnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang kedua, penegak hukum yang konvensional yang tidak bisa dibeli.